Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Evi Milani, dengan rekan saya, Gary Aprilianto dan Leko Wijaya. Di video kali ini, kami ingin membahas materi mengenai the judgmental effect of management communication and a 5 balance scorecard category on performance evaluation. Baiklah, di sini ada beberapa subbab mengenai balance scorecard yang ingin kami bahas. Yang pertama, ada konsep dasar balance scorecard. Yang kedua, mengenai sejarah perkembangan balance scorecard. Yang ketiga, manfaat dan keunggulan balance scorecard. Yang keempat, mengenai evolusi pemikiran balance scorecard. Yang kelima, mengenai implementasi balance scorecard. Baiklah, di sini saya Evi Milani ingin membahas subbab pertama mengenai konsep dasar balance scorecard. Konsep balance scorecard atau BSC dikembangkan dan diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk membantu akuntan manajemen memberikan lebih banyak informasi tentang keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi. Dengan menerapkan balance scorecard, akuntan manajemen dapat melakukan lebih dari memprediksi keuntungan sebagai bagian dari anggaran atau memberikan informasi untuk keputusan tentang harga produk atau membeli peralatan baru. BSC juga memberikan informasi untuk membantu manajer dan investor menilai seberapa dekat perusahaan bergerak mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. Balance scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Selanjutnya, di sini balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu kartu skor atau scorecard dan keseimbangan balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Melalui kartu ini, skor yang hendak diwujudkan perusahaan di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan diukur serta berimbang dari dua aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang maupun internal dan eksternal. Sedangkan keseimbangan atau balance di sini menunjukkan pada adanya kesetimbangan pada perspektif-perspektif yang akan diukur, yaitu antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan sebagai berikut. Yang pertama, perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang perusahaan. Kedua, perspektif internal untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa perusahaan memiliki keahlian. Ketiga, perspektif inovasi dan pembelajaran untuk menjawab pertanyaan apakah perusahaan mampu berkelanjutan dan menciptakan value. Keempat, perspektif keuangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan memandang pemegang saham. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang balance scorecard overview. Kata balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC yang mencakup 1. Perspektif keuangan, 2. Perspektif pelanggan, 3. Perspektif proses bisnis internal, dan 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan yaitu menggunakan ukuran kerja keuangan seperti laba bersih dan pendapatan. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu mempertimbangkan kepuasan pelanggan dan seberapa baik perusahaan bersaing melawan pesaingnya dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yaitu mempertimbangkan seberapa baik perusahaan mengembangkan, memproduksi, dan menyerahkan produk dan jasa. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mengevaluasi kemampuan karyawan untuk berubah dan melakukan perbaikan diri. Selanjutnya, sejarah perkembangan balance scorecard. Kaplan dan Norton mulai tahun 1992 mengembangkan konsep pengukuran kinerja yang dikenal dengan balance scorecard sebagai koreksi atas berbagai kelemahan ukuran kinerja finansial. Konsep balance scorecard pertama kali dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton
dalam bukunya yang berjudul Translating Strategy into Action, The Balance Scorecard. Pada awal tahun 2000, Balance Scorecard tidak lagi hanya dimanfaatkan oleh seluruh personel untuk mengelola perusahaan. Balance Scorecard memberi kerangka yang jelas bagi seluruh personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja non-keuangan. Penggunaan teknologi informasi telah mendukung penerapan Balance Scorecard untuk dikomunikasikan ke seluruh personel, sehingga dapat dilakukan koordinasi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategik perusahaan yang telah ditetapkan. Balance Scorecard pada tahun 2006 mulai dikembangkan untuk mengintegrasikan dua metode, yaitu metode manajemen strategik berbasis Balance Scorecard dan metode pengelolaan kinerja personel. Berikutnya manfaat Balance Scorecard. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi. Yang kedua, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi. Yang ketiga, mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Berikutnya, keunggulan Balance Scorecard. Yang pertama itu komprehensif. Pengukuran yang lebih holistik, luas, dan menyeluruh atau komprehensif ini berdampak pada perusahaan untuk lebih bijak dalam memilih strategi perusahaan dan memberikan kemampuan bagi perusahaan itu untuk memasuki area bisnis yang lebih kompleks. Yang kedua, koheren. Tujuan atau sasaran strategis ini merupakan keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Tujuan atau sasaran strategis untuk setiap perspektif harus dapat dijelaskan dengan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, seimbang atau balance. Keseimbangan dalam Balance Scorecard juga tercermin dengan keselarasan scorecard karyawan dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personel yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab memajukan perusahaan. Yang keempat, terukur atau measured. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah dengan adanya keyakinan bahwa if we can measure it, we can manage it. If we can manage it, we can achieve it. Artinya, ketika perusahaan dapat mengukur sesuatu, perusahaan dapat mengelolanya, dan jika perusahaan dapat mengelola sesuatu, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leko Wijaya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai evolusi pemikiran Balance Scorecard. Dalam Balance Scorecard terdapat 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Kebanyakan bisnis di dunia berorientasi pada perspektif keuangan, seperti orientasi pada laba bersih, arus kas, dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Kedua, perspektif pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang secara aktual memberikan pendapatan penjualan kepada perusahaan. Pada konsep Balance Scorecard, perspektif ini dianggap penting dan krusial bagi strategi perusahaan. Pelanggan yang menyukai bisnis yang dijalankan perusahaan dan senantiasa membeli produk perusahaan merupakan kunci bagi pendapatan penjualan di masa depan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan dan para pemegang saham. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kaplan 1996 mengungkapkan betapa pentingnya organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan, akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian ukuran ketiga perspektif lainnya dan untuk tujuan perusahaan. Untuk selanjutnya, implementasi Balance Scorecard. Langkah pertama, tim yang telah disusun melakukan identifikasi data yang diperlukan untuk mengimplementasikan Balance Scorecard. Selanjutnya, menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses pengkomunikasian Balance Scorecard. Implementasi dari Balance Scorecard tidak
bisa langsung dilakukan pada setiap unit organisasi secara bersamaan, tapi harus dilakukan secara bertahap. Langkah kedua, membangun scorecard secara menyeluruh. Pada awalnya, balance scorecard dibuat pada tingkat organisasi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam balance scorecard unit-unit dalam organisasi, diterjemahkan lagi ke dalam balance scorecard departemen, dan yang terakhir adalah balance scorecard tim atau individu. Langkah ketiga, menggunakan data scorecard untuk evaluasi dan peningkatan. Pada tahap ini, terjadi arus informasi dari setiap tim atau individu kepada departemen, yang oleh departemen dilanjutkan ke unit organisasi, yang akhirnya semua informasi dikumpulkan pada tingkat organisasi. Selanjutnya, contoh penerapan balance scorecard. Penerapan balance scorecard dikutip dari artikel yang ditulis oleh Big Sky 2011 yang menggambarkan balance scorecard pada manajemen klub olahraga. Model balance scorecard yang diterapkan manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat, yaitu jumlah scorecard opsional, perspektif yang dapat diciptakan dalam scorecard, dan indikator-indikator yang mengendalikan implementasi strategi. Konsep The Balance Scorecard mengelola perubahan. The Balance Scorecard menawarkan suatu sistem manajemen bagi organisasi untuk mengimplementasikan strategi melalui suatu tahapan. Diawali dengan merumuskan kembali misi, value, visi, dan strategi. Kita menerjemahkan ke dalam balance scorecard sebagai ukuran sukses secara selaras dan efektif. Konsep balance scorecard mengukur kinerja organisasi. Balance scorecard harus mencakup keseluruhan kegiatan organisasi yang meliputi masalah pelanggan, proses bisnis internal, aktivitas karyawan, dan perhatian pemegang saham. Mengaitkan kompensasi dengan balance scorecard. Insentif berupa kompensasi untuk para karyawan, seperti bonus, dapat dan mungkin harus dikaitkan dengan ukuran kinerja balance scorecard. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan jika organisasi telah berhasil menjalankan scorecard selama beberapa waktu, mungkin 1 tahun atau lebih. Penggunaan balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis. Dalam perkembangan selanjutnya, balance scorecard tidak hanya dipakai untuk mengukur kinerja organisasi saja, namun berkembang menjadi inti sistem manajemen strategi. Lebih dari sekadar pengukuran, balance scorecard merupakan sistem manajemen yang mendukung perbaikan dalam sebuah bidang kritis, seperti produk, proses, customer, dan pengembangan pasar. Keunggulan balance scorecard dari pengukuran kinerja tradisional. Balance scorecard memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama merupakan konsep pengukuran yang komprehensif. Yang kedua merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.